Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Selamat datang di Ahmad Saifuddin Official Podcast. Ini adalah first time channel ini mengadakan kegiatan podcast. Dan Masya Allah, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, tamu yang sangat istimewa, yang akan bersama kita membahas tentang penggunaan obat, khususnya di bulan Ramadan. Yuk kita kenalan langsung aja ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah bi khair. Oke Mas, kita pengen kenal nih. Ya, kita biasanya kan ketemu kan di kajian. Ya, Ternyata Mas Lukman punya latar belakang seorang apoteker. Masya Allah. Nama lengkapnya kalau nggak salah, apoteker Lukman Supriyanto, Sarjana farmasi, sarjana farmasi, magister hukum kesehatan. magister hukum kesehatan. Wah, panjang Masya banget ya, Allah, Masya Masya Allah. Allah. Mas Lukman, kegiatan saat ini di mana Mas? Oke Ustaz, kalau kenalkan dulu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah diundang di acara podcast Ustaz ini ya. Nama saya Lukman. Kemudian aktivitas sehari-hari saya adalah sebagai apoteker praktek di Apotik Kayu Geritan, Ustaz. Apotik Kayu Geritan itu ada di Kecamatan Karanganyar, di Kabupaten Pekalongan. Kalau di sini Wiradesa ke Kayu Geritan mungkin jaraknya sekitar 15 sampai 20 km kayaknya, Ustaz ya. Kalau dari alun-alun Kajen? Kalau dari alun-alun Kajen sekitar 9 kilo. 9 kilo. 9 kilo. Jadi Apotik Kayu Geritan itu ada di tengah-tengah antara Kajen dan Kota Pekalongan, itu ada di tengah-tengah, Ustaz. Nah, saya praktek di situ dan beberapa waktu saya juga ngajar di beberapa universitas yang Boleh ada di disebutin nggak, Pekalongan. spill dong sedikit gitu. Universitasnya? Yes. Oke. Ada di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan atau UMPP. Kemudian ada di Universitas Pekalongan juga di program studi farmasi. Jadi program studi farmasi itu adalah salah satu program studi favorit Ustaz di Kabupaten Pekalongan, dari Kota Pekalongan, yang mana jumlah mahasiswanya cukup banyak, antusiasnya cukup tinggi karena mereka tahu apa yang akan dikerjakan ketika mereka sudah bergelut di dunia kefarmasian itu. Satu khususnya adalah obat-obatan dan pada umumnya adalah bidang kesehatan gitu, Ustaz. Masya Allah, Ya. sangat menginspirasi banget Masya nih Allah. beliau ya. Mas Lukman, saya itu kan kadang ke apotek. Ya. Kadang itu setiap masuk itu selalu ada kayak semacam banner. Benar, Itu betul. ada tulisannya Dagu Sibu. Dagu Sibu. Apa sih itu Mas? Ya, begini sahabat Ustadz Afat ya, yang berbahagia. Dagu Sibu itu sebenarnya dia program dari sebuah program dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan, di mana Dagu Sibu itu merupakan singkatan. Jadi Dagu Sibu. Dagu itu D-nya itu dapatkan, Gu-nya gunakan, Si-nya simpan, Bu-nya buang. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat harus mengetahui bagaimana kita cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan baik dan benar. Karena ternyata tidak semua orang tahu. Untuk itu tugas dan kewajiban seorang apoteker salah satunya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat, yaitu salah satunya dari 4 hal ini. Karena Dagu Sibu ini sudah mewakili semua kegiatan swamedikasi atau pengobatan ya oleh masyarakat, begitu. Kita akan bahas satu-satu, Ustaz. Yang pertama adalah dapatkan obat ini dalam artian bahwa pemerintah itu sebenarnya menganjurkan kepada masyarakat untuk mendapatkan obat atau membeli obat itu di tempat-tempat yang resmi. Ya seperti apotik contohnya, kemudian toko obat berizin, kemudian puskesmas, kemudian rumah sakit ataupun klinik. Karena apa? Secara periodik beberapa instansi yang saya sebut tadi, apotik, toko obat berizin, rumah sakit, puskesmas, klinik, itu secara periodik akan dimonitor oleh Dinas Kesehatan. Di bawah pembinaan Dinas Kesehatan akan dimonitor dan juga akan diperiksa oleh BPOM. Jadi langsung oleh BPOM, Ustaz. Balai Pengobatan Obat dan Makanan masuk ke apotik, masuk ke rumah sakit, masuk ke klinik, masuk ke toko obat berizin, ya, kemudian masuk ke puskesmas
Untuk apa? Untuk memeriksa apakah obat-obat yang dijual atau disediakan di instansi tersebut itu jalurnya resmi atau tidak. Nanti dicek dari mulai faktur pembeliannya mana dilihat, ya, apakah ini belinya di distributor yang resmi atau tidak. Itu semuanya dicek secara rinci. Diperiksa apakah masih ada obat-obat expired atau kadaluarsa yang masih terpajang di apotik misalnya atau di etalase. Ini kan berbahaya sekali, Ustaz. Benar. Kalau pengusaha mungkin pikirannya kan udahlah mau ED juga, mungkin belum ED atau bahkan ada yang ED masih dipajang. Ini kan bahaya sekali untuk masyarakat. Dan tujuan mereka memeriksa dan membina itu ya pastinya untuk keamanan pasien. Jadi untuk keamanan masyarakat begitu, Ustaz. Berarti ketika ada orang yang butuh obat, Ya. dianjurkannya datangnya ke tempat-tempat tadi ya? Iya dong. Berarti Karena kalau ada jaminan di situ, Ustaz. iya. Nah, jaminan keamanan terutama. Karena kan kalau ketahuan nih apotik tersebut beli di tempat yang tidak resmi atau istilahnya ada beli di tempat yang polosan kayak gitu, tanpa melalui distributor yang resmi, ini bahayanya apa? Sekarang marak beredar obat palsu, obat daur ulang. Daur ulang artinya bukan kemudian obat itu dihancurkan dibuat lagi, enggak. Tapi bahkan ada obat dalam bentuk strip gitu, Ustaz ya, yang tertera expired tanggalnya di situ bisa dihapus, Ustaz. Kemudian diganti, dipanjangkan lagi expirednya. Kan itu bahaya sekali untuk masyarakat. Ya makanya pemerintah sangat menganjurkan masyarakat untuk mendapatkan obat di tempat-tempat yang resmi tadi. Bahkan BPOM BPOM pun diberikan kewenangan untuk bisa menutup atau mencabut surat izin operasional dari apotek tersebut kalau memang apotek tersebut menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. Mas, berarti kalau di sekolah itu kayak semacam akreditasi gitu ya? Betul. Dilakukan kontrolnya secara berkala gitu. Betul. Dan kalau akreditasi biasanya kan sudah ada pemberitahuan tuh saat akan dilakukan akreditasi kapan itu. Jadi sekolah tuh kadang sudah prepare. Persiapan dulu. Sudah persiapan. Iya. Nah ini pemeriksaan BPOM tanpa ada aba-aba, Ustaz. Wah, lebih ngeri berarti. Wah, makanya mereka datang dengan surat tugas, kami dari BPOM sudah tidak punya lagi kita kuasa untuk menolak. Mereka masuk ke dalam, mereka memeriksa semuanya. Dari mulai pembukuannya, penjualannya, ini obatnya larinya kemana, dapatnya dari mana gitu. Masya Allah tuh apotek sebenarnya instansi yang sangat penuh dengan aturan gitu. Karena tapi saya yakin itu demi kebaikan kita bersama. Ya, gitu, Mas, Ustaz. berarti kan secara tidak langsung itu kan mendorong dan menunjang teman-teman di apotek itu kan biar selalu siap. Betul. Dan juga di balik itu semua biar mereka itu bisa memberikan yang terbaik. Betul. Kepada siapapun yang datang gitu. Betul. Ya. Berarti yang pertama itu dapatkan ya. Dapatkan. Nah, dapatkan. Nah, kemudian goalnya sih semuanya adalah safety pasien ya, ya, maksudnya keamanan pasien. Satu dapatkan, yang kedua adalah dagu gunakan. Nah, gunakan ini juga penting sekali edukasi yang kita harus berikan kepada masyarakat, Ustaz. Gunakan ini artinya bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat, kepada pasien-pasien kita untuk menggunakan obat tidak sembarangan. Artinya banyak hal yang harus diperhatikan dari sebuah obat. Yang pertama adalah komposisinya. Kita harus lihat tuh, Ustaz. Ya, obat ini komposisinya ini. Ya, jadi jelas misalkan paracetamol ya untuk pereda nyeri, untuk menurunkan demam seperti itu. Nah, berkaitan dengan menggunakan obat ya. Ya. Dan tadi kan Mas sudah nyebutin bahwasanya ada kandungan obat yang Betul. harus diketahui sama seseorang. Betul, ya. Boleh tanya nggak, Mas? Sebetulnya seorang yang beli obat, kemudian dia tahu kandungannya apa, itu boleh nggak sih tanya ini buat apa gitu? Betul. Itu sebenarnya hak pasien. Hak masyarakat untuk tahu obat apa yang dia minum. Itu memang sudah hak mereka. Dan apoteker pun tidak boleh menyembunyikan atau menutup-nutupi. Harus memberikan dengan detail ini obat apa. Kemudian tadi kan yang pertama komposisi. Kemudian aturan pakainya. Aturan pakainya pun harus diberikan kepada pasien kita atau kepada masyarakat. Ini loh Bu, minumnya sehari 1 kali. Setelah makan, sehari 2 kali, sehari 3 kali, sebelum makan, setelah makan, atau bersama makan, itu juga harus diberikan kepada masyarakat. Itu baru komposisi dan aturan pakai. Kita akan bahas ke simpan. Nah, simpan ini apa penjelasannya begini, Ustaz. Hampir setiap obat itu punya tingkat atau tingkat kestabilannya berbeda-beda. Jadi stabilitas obat itu berbeda-beda, Ustaz. Kami di dunia kefarmasian dulu kalau kuliah, belajar tentang stabilitas obat aja bisa 1 semester sendiri. Wow, ya. banyak banget. Banyak sekali. Makanya stabilitas obat, setiap obat itu hampir berbeda. Makanya dia tidak bisa disamakan penyimpanannya.
Ada obat yang cukup disimpan di suhu ruang enggak masalah, di bawah Seperti 30 kita gini derajat gitu ya, ya. di bawah 30 derajat itu enggak masalah. Ada obat yang disimpan di suhu ruang dia rusak. Dia harus disimpan di suhu di bawah 5 derajat misalkan. Berarti di freezer gitu, Mas? Di kulkas, Di kulkas. di kondisi dingin. Ya Mhm. seperti vaksin itu kan juga harus Oh penyimpanannya iya kan bener harus bener ya tidak bener. itu kalau di tempat-tempat terbuka rusak itu, Ustaz. Iya. Ya. Kemudian ada beberapa bentuk sediaan obat juga. Contoh misalkan obat dalam bentuk suppositoria yang terbuat dari lilin itu, Ustaz. Ya. Maaf itu yang dimasukkan ke dalam rektal atau vaginal gitu. Oh Itu iya, mohon terbuat maaf yang dari bentuknya lilin. kayak peluru itu Kayak ya? peluru. Oh iya. Itu juga kalau ditaruh di suhu ruang meleleh dia, Ustaz. Oh iya. Gimana mau dimasukkan sebelum Iya, dia dimasukkan sudah meleleh dulu. Makanya harus betul. diletakkan di suhu-suhu tertentu. Nah, itu Mhm. penyimpanan seperti itu, Ustaz. Makanya harus sangat hati-hati. Makanya ini perlu berikan masyarakat pengertian tuh bahwa tidak semua obat masuk kulkas. Mhm. Kadang tablet masuk kulkas, sirup masuk kulkas. Padahal sirup saja kalau dimasukkan kulkas dia bisa mengalami Oh kerusakan. malah rusak? Iya, karena dia kan di dalam suhu dingin, Mhm. nah dia sirup bisa beku nanti, Ustaz. Iya. Nah, gitu. Jadi stabilitas obat ini akan berpengaruh kepada khasiat. Mhm. Khasiatnya obatnya menjadi rusak, khasiatnya berkurang dan Mhm. seterusnya. Kemudian simpan, kemudian buang yang terakhir, Ustaz. Kenapa dibuang, Mas? Nah, obat itu kan masuk kategori boleh dibuang satu kalau sudah expired, Ustaz. Oh yang kadaluarsa Nah, itu. kadaluarsa masa nggak dibuang, Oh Ustaz? iya iya. Diminum berbahaya gitu kan. Mau dibuang kok tukulnya larang gitu, Ustaz ya. Nah, itu mau nggak mau expired harus dibuang. Atau obat-obat yang rusak itu juga harus dibuang. Ini untuk masyarakat ya, Ustaz ya. Mhm. Kalau ada obat-obat expired di rumah, kita kan edukasinya ke masyarakat. Mhm. Kalau di apotek, masalah pemusnahan obat itu aja ribetnya, prosedurnya luar biasa ribet, Ustaz. Berarti nggak bisa. Nggak bisa seenaknya, kita harus data nih. Obat rusak apa saja, obat expirednya apa saja, kita laporkan ke dinas kesehatan. Harus ada orang dinas kesehatan sebagai saksi ketika pemusnahan. Nanti dinas kesehatan bisa jadi akan mengikut sertakan dinas lingkungan. Jadi sudah layak belum obat ini dibuang di tanah sini atau Oh di iya. sungai atau di mana gitu, dinas lingkungan terlibat. Takutnya mencemari gitu ya, Mas? Betul. Itu kalau dari sisi apotek. Tapi Mhm. kalau dari sisi masyarakat, buang obat itu kan tidak boleh karena tidak ada prosedur seperti apotek tadi, Mhm. harus diberikan informasi yang lengkap atau detail. Misalkan obat yang kadaluarsa dalam bentuk sirup nih, Sirup. ya dalam bentuk sirup. Itu bagaimana caranya? Rusak kemasannya kalau bisa. Nah, takutnya apa? Nanti dipakai kalau ada pemulung, maaf ya, yang apa? Daur ulang kayak itu ya. Mhm. Itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang menemukan kardus dalam bentuk utuh itu, Ustaz. Iya. Ya, bisa diganti tanggal expirednya Ngeri juga atau ya, Mas apa. ya. Ya makanya kita paling tidak harus hancurkan. Kita rusak labelnya, Ustaz. Kalau ada obat sirup itu ada label stikernya, kita Mhm. rusak Kita kletek labelnya, gitu ya? kletek. Kemudian nanti isinya, kalau yang obat bukan antibiotik itu bisa dibuang di kloset atau toilet. Oh Nah, iya. begitu, Ustaz. Wastafel Nah, gitu di ya, Mas? wastafel gitu. Nah, kemudian kalau wastafel kan kemungkinan selangnya kecil takutnya mampet ya, Oh Ustaz iya ya. betul. Ya, mungkin Itu di kloset lebih lebih pas baik. ya. Kemudian untuk obat-obat dalam bentuk tablet itu sebaiknya dihancurkan dulu, Ustaz. Kalau tidak, Ustaz ambil ember ya, ambil ember obat-obat yang dalam bentuk tablet dilepas, kapsul atau tablet dilepasi, masukkan ember apa gayung lah ya, dikasih air biar dia larut baru bisa dibuang ke tanah. Oh gitu. Begitu. Atau kalau enggak dikubur, dibuang kemudian ditutup begitu. Jadi penyimpanan pun, pembuangan pun itu ada prosedur yang harus dilakukan Iya. oleh masyarakat. Soalnya kadang kalau cuma dibuang, ada anak-anak mungkin dikira permen. Itu juga Betul. bahaya ya, Mas? Nah, makanya kenapa di dalam obat harus juga ada apa menyertakan tulisan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Iya. Karena betul. mereka kan belum logis ya, Iya, pemikirannya iya. juga belum paham. Apalagi obat sekarang tuh kemasannya menarik sekali, Ustaz. Warnanya Ada yang kadang. pink, ada yang merah, ada yang sebenarnya mereka untuk membedakan saja ya gitu, Ustaz ya. Mhm. Atau untuk memberikan warna gitu. Tapi untuk anak-anak kan kebayang kalau yang diminum obat-obat pada penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit gula misalkan atau diabetes. Mhm. Itu bisa sampai level meninggal dunia itu, Ustaz. Waduh. Karena kan gula darah otomatis akan drop, akan Mhm. berkurang, akan drop kemudian dia koma, pingsan koma sampai meninggal itu. Mhm. Bahkan banyak yang terjadi seperti itu, Ustaz. Mhm. Kadang saya juga ada pasien pernah seorang ibu itu cerita ke saya, telepon tergopoh-gopoh gitu, "Mas Lukman mau tanya ini, anak saya minum sirup demamnya itu dikiranya sirup karena dia letakkannya di atas meja. Mhm. Sama anaknya itu dikira minuman atau apa,
dibuka, diminum Ustaz sampai 1 botol habis. Ya Rob. Ya. Waduh, kalau sudah seperti itu ya yang saya bisa sarankan hanya langsung cepat bawa ke pusat kesehatan gitu atau yang terdekat puskesmas atau dokter praktek atau IGD rumah sakit untuk dipantau gitu. Kalau dia obat-obat yang seperti paracetamol otomatis kan akan menyebabkan suhu menjadi turun atau hipotermi. Ya Pak, manusia kalau hipotermi bagaimana itu bisa ndrodok gitu Ustaz ya karena nah seperti itu. Nah ini bayangkan obat-obat yang seharusnya diminum oleh pasien dewasa dibuka sama anak-anak diminum begitu kan ini efeknya memang luar biasa begitu Ustaz. Berarti dagu sibu itu singkatannya dapatkan, Gunakan, gunakan, simpan, buang. Itu program dari Kemkes sebenarnya. Berarti Kementerian. setiap apotek harus ada itu Mas? Sebenarnya nggak hanya apotek, semua yang berhubungan dengan obat-obatan. Ya di rumah sakit juga, di klinik semuanya harus ada banner itu, pesan itu yang harus disampaikan kepada masyarakat. Makanya sebenarnya gini Ustaz, dan hal itu aja yang saya aplikasikan ke dalam pelayanan saya ketika melayani pasien-pasien sana Ustaz. Jadi kenapa banyak pasien yang Masya Allah tabarakallah suka ya dengan pelayanan saya karena khususnya di apotek gitu ya. Itu karena saya dan juga tenaga teknis asisten saya memang saya bekali ilmu untuk salah satunya memberikan informasi tadi tanpa diminta oleh pasien. Makanya itu akan tercipta seperti apa ya, chemistry secara tidak langsung. Itu salah satu teknik marketing sebenarnya Ustaz ya. Keren juga ya. Nah, jadi ketika ada pasien datang ke apotek beli obat ini, maaf kalau saya lihat di beberapa apotek itu sepertinya mereka masih ya udah beli ini ya udah kasih aja kembalian terima kasih gitu aja. Tapi saya tidak melakukan, saya tidak hanya cukup di situ. Walaupun tidak diminta saya akan tanya yang minum usia berapa Ibu? Ya, kemudian nanti dosisnya sekian ya Bu. Nanti Ibu ini obat bentuknya sirup. Kita lihat kan kadaluarsanya sampai 2026 ya Bu misal. Ini Bu obat masih lama expirednya. Tapi karena ini dalam bentuk sirup, ketika Ibu sudah dibuka, sudah tidak berlaku lagi expirednya sampai 2026. Karena otomatis stabilitas obat akan berubah. Ya, jadi maksimal ada referensi yang mengatakan kalau sirup sudah dibuka itu maksimal ada yang bilang 1 bulan maksimal boleh digunakan. Ada referensi yang dipakai sampai 3 bulan. Itu pun dengan persyaratan harus selalu dicek bagaimana kondisinya. Sudah keruh atau belum, sudah bau. Perubahan karena ada proses oksidasi masuknya udara ke dalam situ yang bisa merusak komposisi obat. Itu yang saya berikan kepada, oh begitu ya. Gitu. Wah, bahkan tetes mata itu maksimal 1 bulan loh Ustaz. Oh gitu. Hati-hati Ustaz setelah dibuka. Setelah 1 bulan itu harus dibuka karena sudah kontaminan, dikhawatirkan ada kontaminan, ada bakteri, virus atau mikroorganisme yang masuk. Dan itu akan dimasukkan ke dalam mata kita bayangin Ustaz. Niatnya biar jernih, biar sembuh, tapi ternyata malah meradang, infeksi begitu Ustaz. Jadi makanya itu yang banyak tidak disampaikan. Maksudnya ini kan sangat penting banget. Betul. Ya, bahasa pun Ustaz itu sebaiknya itu harus disampaikan secara lugas. Contoh Ustaz, ada pernah kasus. Kasus itu obat bentuknya sediaannya suppositoria tadi yang lilin, yang Afan dimasukkan lewat anus, lewat rektal, lewat belakang. Pernah ada suatu kejadian si apoteker ini memberikan informasinya ceritanya dengan bahasa yang bahasa menurut dia lah gitu ya. Bu, ini nanti obatnya dimasukkan lewat dubur ya. Kan tidak semua masyarakat tahu apa itu dubur ya Ustaz ya. Dia dengarnya apa? Bubur. Wah. Jadi obat itu dimasukkan ke dalam bubur, diaduk, kemudian dimakan itu Ustaz. Itu pernah kejadian. Nah pasien kan tidak sembuh. Nah ketika dia datang lagi untuk konsultasi, ditanya padahal kemarin sudah tak masukkan bubur gitu ya. Nah gitu kan ternyata itu sangat berpengaruh gitu kan. Nah akhirnya si apoteker ini kan aduh salah gitu ya. Harusnya dia belajar bahasa yang menurut saya itu lugas. Artinya kalau di daerah itu untuk menyebutkan rektal itu silet gitu ya. Yuk katakan silet gitu. Bapak Ibu ini masukkan nanti ke anus atau siletnya jenengan. Jangan sampai ada miskomunikasi. Nah itu kan sangat berbahaya Ustaz. Nah karena bahasa itu kadang kan mirip-mirip gitu Ustaz ya. Betul. Jadi sampai seperti itu. Makanya alhamdulillah banyak chemistry saya dengan pasien-pasien saya. Gitu. Karena saya berusaha untuk memberikan ini ya insya Allah anak beramal siapa aja yang mau pakai ilmu ini monggo silakan gitu kan Ustaz. Nah itu sebenarnya untuk membuat chemistry atau istilahnya itu apa Ustaz ya, ada ikatan batin antara apoteker dengan pasiennya membangun keakraban gitu lah ya. Betul, Sehingga akhirnya itu ya Mas,
orang yang datang pun kalau mau tanya nggak malu. Sudah nggak tabu, nggak Iya, malu begitu, kayak nggak ada Ustaz. jarak gitu sudah. Betul, tidak ada jarak lagi dan Betul. akhirnya apa? Kita bisa meretensi mereka, mempertahankan mereka untuk tetap beli di tempat kita. Jadi itu seperti simbiosis mutualisme ya Mas ya. Betul. Kitanya dapat untung, maaf ya, Betul, tanda kutip, yeah. dia juga dapat untung gitu Betul, kan. nggih. Makanya kalau mau belajar tentang ilmu marketing di segala aspek itu wah luar biasa. Tapi Masya Allah. sayang memang saya melihat banyak yang masih mengabaikan itu. Tapi Mas ya di dalam Islam pun kan ilmu marketing kan ada. Ada ya Contohnya Ustaz ya. ayat wa ahsin kama ahsanallahu Masya ilaik. Allah, iya. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Gitu Ustaz. Nah, kebaikan itu kan sangat banyak sama kita. Masya Allah, betul. Makanya kalau kita terapkan di bidang marketing, kita berbuat baik sama pasien kita. Hmm. Masya Allah, walaupun mungkin mohon maaf nih ya, Iya. jarak apotek kita lebih jauh. Iya betul. Tapi ketika pelayanan ramah, saya rasa dia akan rela melewati beberapa apotek untuk Betul. apotek kita. Itu yang terjadi seperti itu sebenarnya Ustaz. Mas Lukman, ini kan udah mau Ramadan nih. Iya. Ya. Pertanyaannya gini, Oh iya. qadarullah kalau ada yang sakit dan harus mengkonsumsi Obat. di bulan puasa. Betul. Gimana? Nah, ini nyambung pertanyaan tadi ya Ustaz ya. Oke Ustaz, bismillah gini. Sebenarnya ada beberapa bentuk sediaan ya dan rute pemberian obat di dunia kefarmasian. Rute pemberian obat artinya saya jelaskan dulu rute pemberian obat, contohnya adalah oral. Rute pemberian itu cara pemberian obat. Rute pemberian obat itu adalah cara pemberian obat. Lewat rute atau bagaimana caranya. Yang pertama adalah oral, Ustaz. Oral itu kan mulut. Segala sesuatu yang masuk melalui mulut. Itu kan pasti membatalkan puasa ya, Ustaz ya. Ya, apalagi minum obat kan misal dengan minum dan seterusnya. Oral satu. Yang kedua, itu dengan transdermal. Transdermal itu contohnya topikal dengan melalui kulit. Salep, ya, kemudian krim atau plester. Nah, itu transdermal masuknya. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara intravena injection. Jadi injeksi yang dimasukkan langsung ke pembuluh darah. Yang infus itu ya? Ya, infus lah atau obat apapun yang dimasukkan melalui vena gitu ya. Nah, itu contoh rute pemberian obat yang harus tidak melalui oral gitu. Bisa dengan tadi transdermal ya, dengan kulit, kemudian diinjeksi. Kemudian ketiga dengan suppositoria tadi. Suppositoria itu yang terbuat dari lilin tadi. Istilahnya suppositoria memang tidak begitu populer di masyarakat namanya. Jadi suppositoria itu base-nya, bahan dasarnya adalah lilin. Yang diharapkan di dalam suhu tubuh dia akan mencair, meleleh. Nah, baru ketika meleleh dia akan dilepaskan obatnya. Itu. Nah, contohnya adalah rektal dan vaginal. Jadi ada infeksi misalkan ada pasien perempuan yang keputihan sampai gatal dan seterusnya, itu dokter akan berikan obat dalam bentuk suppositoria, peluru yang dimasukkan ke dalam organ vital perempuan. Di situ ketika masuk, dia ketika dalam kondisi suhu tubuh, dia akan meleleh, kemudian akan melepaskan obatnya. Jadi efeknya lokal, justru lebih cepat. Nah, ada lagi contoh kayak obat pencahar saja sekarang sudah nggak hanya obat pencahar, obat yang pereda demam atau pereda nyeri itu sudah banyak diproduksi dalam bentuk sediaan suppositoria. Jadi lewat anus. Jadi kalau misalkan ada, Ustadz kan punya bayi nih, bayinya demam tinggi, rewel, nggak mungkin kan dikasih obat. Dia kan balita kan nggak bisa koordinasi, nggak bisa kooperatif, maksudnya nggak bisa kooperatif. Ya udah tinggal balik saja, masukkan itu lewat anusnya, alhamdulillah, qadarullah, bismillah, turun demamnya. Gitu. Jadi sekarang itu sebenarnya serba dimudahkan. Mas tadi obat pencahar itu mesti gimana? Oh, obat pencahar itu obat untuk melunakkan tinja atau kotoran. Yang konstipasi, sembelit. Nah, sembelit bahasa medisnya kan konstipasi. Bahasa umum itu sembelit. Jadi kalau misalkan dia kok puasa tiba-tiba dia begah, sembelit nggak bisa, perutnya sakit, mules, melilit. Kalau obat pencaharnya diminum batal dong saat itu. Pakai aja yang masukkan ke dalam anus. Oh, sebenarnya ada alternatif, ada banyak sekali. Makanya zaman modern sekarang melahirkan, memunculkan bentuk-bentuk sediaan yang sangat beragam. Ya. Adanya apoteker muslim yang tahu dengan dunia dia di bidangnya, gitu, dan dia juga memahami tentang kondisi kaum muslimin, misalnya ketika puasa itu sebenarnya penting ya Mas. Masya Allah, betul. Artinya orang-orang yang kemudian soleh, kemudian dia adalah cendekiawan, dan dia juga seorang yang muslim gitu. Jadi kan akan kemudian memberikan satu kasus, kemudian diteliti sehingga akan ada satu
hasil penelitian yang bisa bermanfaat buat kaum muslimin gitu. Iya, betul betul Ustaz. Itu udah levelnya ilmuwan itu Ustaz ya. Masya Allah. Nah, kalau kalau yang selevel saya yang masih jauh dari ilmuwan itu yang hanya apoteker praktisi di lapangan, itu tentunya yang paling saya angkat, yang menurut saya penting adalah memberikan dakwah tauhid itu Ustaz. Masya Ya, Allah. Oh iya Mas. dakwah tauhid betul. Karena kadang, maaf ya Mas ya, kadang ada pasien itu yang kalimatnya gini, nek ora apoteki ora mari. Betul. Kalau nggak kesini nggak sembuh. Nggak Itu kan sembuh, udah betul. perlu diterapi ya Mas Iya, ya. ada bahkan pasien, "Aku nek ora ngombe obat sing larang ora mari." Oh, ada gitu Ada. Mas. Saya kalau nek ora ngombe obat ora mari. Jadi seakan-akan sepertinya dia melupakan Allah di situ. Dia menggantungkan obat. Betul, dia bergantung pada obat. Itu makanya kadang yang saya dan teman-teman tuh ingin praktek tapi ke arah situ. Ketika ada pasien itu kita selipkan sedikit dakwah di situ yang menurut kita kan ya sepele lah gitu, tapi mudah-mudahan di hadapan Allah ini berikan jariah yang luar biasa itu Ustaz ya. Jadi kita pinginnya itu memberikan kepada mereka Bapak Ibu itu minum obat ini hanya sebagai wasilah, sebagai perantara saja. Allah yang punya hak prerogatif untuk menyembuhkan jenengan-jenengan ini. Walaupun ibu bapak minum obat yang mahal semahal apapun, produksi Amerika atau dari manapun kutub utara sekalipun, ya kalau Allah nggak kasih izin sembuh nggak akan sembuh. Makanya saya di apotik tidak jarang tetap percaya diri walaupun memberikan obat yang harganya tidak mahal. Itu saya lihat ketika ada pasien yang kira-kira tingkat ekonominya kurang mampu gitu, ya saya akan pilihkan obat-obat yang memang bisa dijangkau oleh mereka gitu. Karena saya yakin yang memberikan penyembuhan itu semata-mata adalah Allah gitu. Jadi ini keren banget loh Mas. Mhm. Karena satu sisi kita Insya Allah. benar-benar melihat sih ya, siapa sih orang yang datang, Betul. berapa sih kemampuannya. Berarti orientasi itu tuh biar kita bisa saling menolong gitu. Iya betul Jadi ya. nggak hanya yang penting saya untung, Iya. siapapun yang datang saya kasih aja yang mahal. Masya Allah betul Ustaz ya. Karena kalau itu sih ini ya Ustaz ya, itu memang prinsip kita sebagai tenaga kesehatan kan salah satunya adalah kan memilihkan sesuatu atau memberikan pilihan yang terjangkau untuk masyarakat begitu. Tapi kalau memang masyarakat minta sendiri yang bagus ya kita akan berikan gitu. Oke Mas Lukman, Iya. tadi kan tentang beberapa jenis obat ya, Iya. ada yang bisa dimakan, minum, ada yang bisa Suntikkan, tempelkan, dan ya. seterusnya. Pertanyaannya gini, sekarang berkaitan dengan waktu minum obat. Oh iya betul. Gimana tuh Mas kalau pas Ramadan? Pas Ramadan kita ke inti pembicaraan tadi Ustaz ya. Begini, obat itu ada aturan pakainya, ada yang minum 3 kali sehari, 2 kali sehari, 1 kali sehari. Nah, ketika pasien tersebut diresepkan oleh dokter meminum obat yang 1 hari sekali, nggak masalah dia mau bulan puasa atau tidak kan nggak masalah. Nah 1 kali sehari itu artinya dia kan minum 1 kali minum bisa meng-cover 24 jam. Artinya dia minum obat dengan daya long acting, jadi panjang, masa durasinya panjang itu Ustaz. Ya 1 kali sehari. Jadi dia bisa minum saat sahur atau saat berbuka. Berarti boleh memilih. Boleh. Nah, tapi kalau misalkan agar range-nya itu durasinya tidak berubah, itu kalau sahur ya nanti sahur terus. Oh gitu. Itu karena kalau sahur diminum nanti minum lagi buka kan jaraknya hanya 12 jam, yang seharusnya 24 jam. Begitu saat ini juga perlu dikasih tahu ke pasien ya. Jadi kalau Bapak sudah sahur, sahur terus itu minumnya. Itu yang 1 kali. Yang 2 kali sehari itu nggak masalah juga Ustadz. Nah, bisa sahur sama berbuka. Pas, artinya 2 kali sehari ini kan setiap 12 jam. Ini perlu saya ini juga untuk sahabat-sahabat Ustadz Ahfad bahwa kita menghitung durasi obat itu, pemberian itu dalam waktu 1 hari itu 24 jam. Kalau dia 3 kali sehari berarti 24 dibagi 3, berarti setiap 8 jam. Ya, kadang ada apoteker ataupun teman-teman tenaga kesehatan yang memberikan informasi sehari 3 kali ya, tanpa dikasih tahu 3 kali itu siap 8 jam ya Bu, gitu. Artinya ada pasien yang minum, berarti 3 kali itu gimana? Pagi, siang, malam. Pagi minum jam 6, dia anggap jam 11 sudah siang. Dia minum. Terus jam 11 kan wes siang. Padahal sebenarnya kalau jam 6 nanti minum lagi jam 2. Jam 3 afwan, jam 3 Ustaz. Kan 8 jam, jam 3. Jam 3 nanti minum lagi jam 11. Nah itu kadang yang tidak banyak disampaikan. Jadi jam 6 minum, jam 11 minum, kemudian malamnya bar maghrib sudah minum. Kan nggak rata sebaran waktunya. Itu akan berefek di dalam tubuh nanti Ustaz. Obatnya belum selesai, sudah ditambahi lagi obatnya gitu. Udah habis harus ditambah Malah belum begitu.
Nah, itu yang sangat kadang rancu di masyarakat. Nah, kemudian ada masyarakat juga yang tanya, "Loh kok jam 11 kalau begitu jam 11 saya harus bangun dong 11 malam." Ya kita balik tanya, "Ibu mau sembuh apa enggak?" Gitu aja. Iya dong. "Ibu, Bapak mau sembuh apa enggak? Kalau mau sembuh ya silakan Bapak bangun jam 11 untuk meminum obat. Kalau enggak, ya diatur jamnya biar enggak ketemu jam 11 malam, berarti lebih gasik lagi minumnya," begitu, Ustaz. Itu akan mempengaruhi siklus yang lain ya, Mas? Siklus yang lain betul. Ini obat yang 2 kali sehari kan aman tadi, Ustaz. Nah, masalahnya yang 3 kali sehari nih gimana nih? Nah, kalau misalkan Ustaz, tapi kalau bulan Ramadan saya yakin dokter, apoteker itu biasanya ya pengetahuannya baiklah gitu, Ustaz. Dia akan tahu nih, dia akan bisa memilihkan obat, tipe-tipe obat yang bisa diberikan pada bulan Ramadan. Misalkan kok ada obat yang minumnya sehari 3 kali. Ketika bulan Ramadan dia akan pilihkan golongan obat yang sama yang sehari 2 kali. Misal dokter akan meresepkan antibiotik yang sehari 3 kali. Wah, ini Ramadan nih. Itu dokter tuh otomatis pasti sudah, saya yakin sudah otomatis dia akan memilihkan yang 2 kali sehari. Begitu. Atau kalau enggak, mereka akan pilihkan obat yang sehari 1 kali. Ada, itu istilahnya obat-obat, contohnya obat sustain release. Jadi sustain release itu artinya lepas lambat. Itu minumnya sehari 1 kali, tapi ketika masuk ke dalam tubuh dia obatnya dilepaskan secara perlahan selama 24 jam. Jadi satu kali minum bisa meng-cover 24 jam. Begitu, Ustaz. Jadi obatnya namanya sustain release. Makanya beberapa obat diminum hanya dosisnya 1 kali. Begitu. Nah, eee long acting juga tadi. Jadi begitu. Jadi kalau yang 3 kali atau kalau misalkan tidak ada golongan lain atau alternatif lain, dia tetap harus 3 kali sehari. Itu dari referensi yang saya baca, itu minumnya pada saat berbuka, kemudian jam 11 malam, pukul 23 dan 4 pagi ketika sahur. Kalau memang disarankan tetap 3 kali sehari. Begitu, Ustaz. Tapi kalau obat-obat yang rute pemberiannya tidak melalui oral tidak masalah. Seperti tetes mata, kemudian tadi lewat rektum ya, kemudian lewat salep begitu. Masalahnya, Mas, ada Mhm, nggak sih obat yang dimasukkan lewat infus gitu, mhm, tapi dia yang memang benar-benar mengandung seperti gizi atau mengandung seperti vitamin atau sesuatu yang menjadikan tubuh ini segar gitu? mhm. Begini, kalau itu kan masalah komposisi ya Ustadz ya. Mhm. Jadi kalau misalkan ada beberapa vitamin yang dimasukkan langsung ke vena, langsung ke injeksi, lewat injeksi gitu ya. Misalkan obat-obat, saya tidak perlu sebut merek di sini Ustaz ya, yang mengandung vitamin B kompleks misalkan, atau vitamin C. Itu yang ketika dimasukkan ke dalam vena, pasien itu akan terasa segar, akan terasa sehat, pegal-pegalnya hilang dengan obat langsung. Nah, cara ini diambil dengan berbagai pertimbangan. Nah, jadi beberapa obat yang dimasukkan ke dalam intravena, ke dalam sistemik atau pembuluh darah secara langsung itu dengan berbagai pertimbangan artinya dibutuhkan kerja cepat. Artinya dia langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Karena apa? Semua obat yang masuk ke dalam oral itu goalnya, tujuannya adalah pembuluh darah atau kita sebut sistemik. Begitu. Semua obat itu muaranya ke sistemik, ke pembuluh darah. Masuknya itu terakhir itu pembuluh darah. Makanya ketika dia dalam bentuk tablet masuk ke dalam tubuh itu akan terjadi proses penghancuran terlebih dahulu. Ketemu dengan cairan tubuh akan hancur. Terjadi absorpsi atau penyerapan di lambung. Baru nanti masuk ke pembuluh darah. Cukup panjang ya, Mas, Cukup ya? panjang. Makanya ada beberapa obat yang dipilih dengan kriteria masuk pembuluh darahnya paling cepat. Yaitu dengan langsung menyuntikkan ke dalam situ, Ustaz. Ya walaupun Begitu. nanti ada sedikit pengorbanan ya, Mas, ya, karena Agak sakit. Ya, tapi kalau di rumah sakit kan sudah sakit pada saat pertama dipasang infus. Oh iya, Nanti betul. dia akan dimasukkan lewat itu. Dan Iya. kalau bicara masa absorpsi, saat absorpsi itu kan penyerapan. Makanya kenapa ada dokter menyarankan minum obat saat perut kosong. Mhm. Nah, saat perut kosong itu artinya tidak bersama makan. Memang obat juga aturan pakainya ada yang diminum sebelum makan, sesudah makan, atau perut kosong atau bersama makan. Bersama makan itu biasanya obat-obatan diabetes. Ya, diharapkan ketika ada gula masuk, obat ini sudah siap untuk mencegah terjadinya pembentukan glukosa secara berlebihan. Nah, gitu. Atau kalau misalkan dia golongan-golongan tertentu bekerja di hati gitu, untuk memblok terjadinya pembentukan glukosa di hati. Begitu. Nah, kemudian ada obat yang memang dalam kondisi perut kosong. Artinya diharapkan ketika dia masuk ke dalam tubuh,
itu lambung bisa fokus menyerap. Kalau yang masuk makanan, ya makanan dulu yang diserap. Nanti setelah dijeda, obat masuk, yang dijeda, yang diserap baru obat. Kalau obat sama makanan itu dimasukkan bareng, lambung bingung. Menyerapnya mana dulu nih? Akhirnya makanan diserap, obat diserap, akhirnya tidak optimal, dosis terapinya tidak tercapai. Akhirnya tensinya nggak turun, batuknya nggak sembuh, demamnya nggak turun, nyerinya nggak berkurang, dan seterusnya. Karena yang diserap tidak efektif, tidak optimal. Gitu. Makanya kita harus perut kosong ini harus mana nih dulu biar konsentrasinya tepat. Gitu. Makanya kadang ada waktunya Mas, setengah jam sebelum makan. Betul. Itu Ya, tujuannya itu biar penyerapannya bergantian, tidak bareng begitu Ustaz. Ya. Mas Lukman banyak hal baru yang seru Ustaz ya ngobrolin tentang kadang kita hanya sepele lihat apotek, lihat obat itu ternyata untuk orang awam kayak kami jarang banget ya Mas dapat kayak fasilitas kayak gini gitu ya. betul. Karena kan ya namanya kita beraktivitas, kadang kita sakit ya. Kita perlu banget tadi dapat dosis itu. Betul ya. Kemudian ternyata obat itu nggak cuma diminum. Ya, banyak rute pemberian obat ya. Semoga Mas Lukman nggak kapok ya. Insya Allah. Insya Allah pokoknya kalau undangan dari Ustadz Afat ini Masya Allah. Ana insya Allah akan luangkan waktu untuk hadir di podcast dan semoga makin banyak followernya gitu Ustadz ya. Baik pemirsa, alhamdulillah kita sudah ngobrol banyak sama Mas Lukman. Nanti kalau memang ada pertanyaan barangkali bisa aja langsung komen di kolom komentar ya. Mas Lukman, terima kasih bisa kalau Waalaikumsalam. Terima kasih juga semoga bermanfaat ya. semakin sukses. Amin, ya. amin. Semoga berkah. Amin. Insya Allah kita juga menjelang Ramadan ini bisa selalu fit prima sampai nanti kita lebaran dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.